Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah pos-pos atau item yang pada awalnya dicatat sebagai harta, tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari setelah melewati kegiatan normal perusahaan. Biaya dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Biaya dibayar di muka dapat berupa biaya dibayar di muka atas asuransi, sewa, dan pajak. Pencatatan biaya dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban. Biaya dibayar di muka atau BP expense merupakan biaya yang menjadi kewajiban perusahaan untuk dibayar dalam periode tertentu, tetapi sudah dibayar terlebih dahulu, dan barang atau jasa atas biaya tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Terus biaya dibayar di muka. 1. Memeriksa saldo awal dibayar di muka. Auditor akan mencocokkan saldo awal biaya dibayar di muka dengan saldo akhir periode sebelumnya, dan memastikan bahwa saldo tersebut telah dicatat dengan benar. 2. Memeriksa transaksi biaya dibayar di muka. Auditor akan menelusuri setiap transaksi biaya dibayar di muka untuk memastikan bahwa transaksi tersebut telah diotorisasi dengan benar, sesuai dengan bukti pendukung yang memadai dan dicatat dengan benar dalam jurnal dan buku besar. 3. Melakukan tes fisik atas aset. Auditor akan melakukan tes fisik atas aset yang terkait dengan biaya dibayar di muka untuk memastikan bahwa aset tersebut benar-benar ada dan dalam kondisi baik. 4. Melakukan prosedur analitis. Auditor akan melakukan prosedur analitis atas akun biaya dibayar di muka untuk mengidentifikasi adanya potensi kekeliruan dan kecurangan. 5. Memperoleh representasi dari manajemen. Auditor akan memperoleh representasi dari manajemen terkait dengan akun biaya dibayar di muka, termasuk informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan, proses pengendalian internal, dan estimasi penyisian untuk aset bernilai rendah atau tidak tertagih. Akun yang mempengaruhi biaya dibayar di muka. Akun-akun yang terkait dengan siklus biaya dibayar di muka antara lain sebagai berikut. 1. Akun biaya dibayar di muka. Akun ini adalah akun aset lancar yang mencatat pengeluaran biaya yang telah dibayar tetapi belum diakui sebagai beban pada periode yang terjadi. 2. Akun beban. Terkait seperti beban sewa, beban asuransi, beban iklan, dan sebagainya. Akun ini akan didebet dengan jumlah amortisasi biaya dibayar di muka setiap periodenya. 3. Akun kas atau bank. Akun ini akan terdebet saat melakukan pembayaran atas biaya dibayar di muka. Tujuan dari pemeriksaan biaya dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sesuai dengan PSAK. Kemungkinan kesalahan pencatatan dalam siklus biaya dibayar di muka. Kemungkinan adanya kesalahan pencatatan atau bahkan kesalahan perhitungan amortisasi pada saat pelaksanaan audit semua akun yang ada harus diperiksa untuk mendukung opini dalam laporan keuangan auditan. Apabila terjadi kesalahan yang terjadi dalam perhitungan akun biaya dibayar di muka, maka hal yang terjadi adalah kekeliruan jumlah saldo yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dan juga biaya dibayar di muka dibutuhkan bukti untuk mendukung kebenaran saldo yang ada, maka diperlukan telusuran ke bukti yang ada berupa polis. Jika terjadi kesalahan pencatatan saldo akun dibayar di muka, maka perlu dicek antara kesesuaian jumlah saldo antara polis asuransi dengan saldo yang ada di trial balance. Pemeriksaan pada biaya dibayar di muka terdapat 4 prosedur, yaitu prosedur pra-perikatan, prosedur penilaian risiko, dan proses penanggapi risiko, dan proses pelaporan. Apabila auditor tidak menemukan kejanggalan atau kecurangan pada saat pemeriksaan laporan keuangan biaya dibayar di muka, maka perusahaan akan dikatakan laporan keuangan sudah terjadi dengan wajar. Kesalahan pencatatan dalam siklus biaya dibayar di muka dalam jurnal dapat terjadi karena berbagai alasan. Berikut adalah beberapa kemungkinannya. Yang pertama, kesalahan dalam menghitung jumlah. Salah satu
Kesalahan paling umum adalah kesalahan dalam perhitungan jumlah biaya yang dibayar di muka, seperti Anda membayar sewa untuk 2 tahun tetapi hanya pencatatan sebagai pembayaran untuk 1 tahun. Ini akan mengakibatkan kesalahan. Yang kedua, kesalahan dalam mengklasifikasikan akun. Biaya dibayar di muka harus dicatat sebagai aset lancar, tetapi terkadang mereka bisa salah diklasifikasikan sebagai beban. Yang ketiga, kesalahan waktu. Biaya dibayar di muka harus diamortisasi selama periode waktu yang relevan. Yang keempat, kesalahan dalam pengakuan. Beberapa biaya dibayar di muka mungkin tidak diakui sama sekali. Misalnya, jika membayar asuransi untuk 1 tahun tetapi lupa mencatatnya, ini akan mengakibatkan aset yang tidak tercatat. Yang kelima, kesalahan dalam penyesuaian akhir periode. Akhir periode adalah waktu yang penting untuk memastikan semua biaya dibayar di muka telah diperbarui dengan benar. Jika penyesuaian ini tidak dilakukan dengan benar, ini dapat mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akurat. Pengendalian biaya dibayar di muka. Pengendalian biaya dibayar di muka dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu 1. Penetapan anggaran yang ketat. Anggaran untuk setiap kegiatan yang proyek, pastikan anggaran tersebut diikuti dengan ketat. Yang kedua, perencanaan yang cermat. Lakukan rencana yang teliti untuk mengidentifikasi semua biaya yang mungkin timbul selama proses atau proyek. Yang ketiga, penggunaan sistem pembayaran di muka. Mintalah vendor atau pemasok untuk membayar di muka atau deposit untuk mengurangi risiko biaya tambahan atau kenaikan harga di masa mendatang. Yang keempat, pemantauan dan pengawasan. Pantau pengeluaran secara teratur untuk memastikan bahwa biaya tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengurangan pemborosan. Identifikasi dan kurangi pemborosan dalam menggunakan sumber daya untuk mengoptimalkan pengeluaran. TOC siklus biaya dibayar di muka beserta contoh. 1. Perencanaan anggaran. Langkah pertama adalah merencanakan anggaran yang detail untuk kegiatan atau proyek tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan merencanakan anggaran untuk peluncuran produk. Yang kedua, pembayaran di muka. Perusahaan melakukan pembayaran di muka kepada pemasok atau vendor untuk layanan atau produk yang akan diterima di masa mendatang. Contohnya, perusahaan membayar biaya produksi sebelum produk selesai diproduksi. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan atau proyek. Kegiatan atau proyek dimulai sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dalam contoh peluncuran produk baru, perusahaan mulai memproduksi dan memasarkan produk tersebut. Yang keempat, pemantauan dan pengawasan. Selama pelaksanaan, perusahaan memantau dan mengawasi pengeluaran untuk memastikan bahwa biaya tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Misalnya, manajer proyek memantau biaya produksi untuk memastikan tidak melebihi anggaran. Yang kelima, pengendalian dan koreksi. Jika ada deviasi dari anggaran, langkah-langkah pengendalian diambil untuk mengoreksi masalah tersebut. Misalnya, jika biaya produksi melebihi anggaran, perusahaan dapat mencari cara untuk mengurangi pemborosan atau meningkatkan efisiensi produksi. Yang keenam, pelaporan dan evaluasi. Perusahaan melaporkan dan mengevaluasi kinerja biaya dibayar di muka. Ini melibatkan menganalisis apakah tujuan pengendalian biaya tersebut tercapai dan mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk siklus biaya di masa yang mendatang. Prosedur audit biaya dibayar di muka. 1. Pengumpulan informasi. Auditor harus mengumpulkan informasi dan dokumen terkait dengan transaksi yang dibayar di muka. 2. Pemeriksaan dokumen. Auditor harus memeriksa dokumen yang memuat informasi terkait pembayaran di muka, seperti kontrak, kwitansi, dan faktur. 3. Verifikasi pembayaran. Auditor harus memverifikasi bahwa pembayaran di muka telah sesuai dengan ketentuan kontrak dan apakah pembayaran tersebut telah direkam dengan benar dalam buku-buku akuntansi. 4. Evaluasi risiko. Auditor harus mengevaluasi risiko terkait dengan pembayaran di muka, seperti risiko penipuan atau kesalahan akuntansi. 5. Pengujian substansi. Auditor harus melakukan pengujian substantif untuk memastikan bahwa pembayaran di muka telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 6. Peninjauan kesimpulan. Auditor harus meninjau kesimpulan audit terkait dengan pembayaran di muka dan menyusun laporan audit yang mencantumkan temuan dan rekomendasi.